Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Jadi silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, apakah teman-teman pernah memperhatikan diri kalian ketika bercermin? Bagaimana bentuk bayangannya? Apakah sama seperti kalian? Ya, bentuk bayangannya pasti sama seperti kalian. Dan juga, aktivitas yang dilakukan pasti mengikuti apa yang kalian lakukan. Bentuk, besaran, dan jarak dengan cermin pasti sama. Lalu bagaimana jika pencerminan ini dilakukan pada bangun datar? Hari ini kita akan belajar tentang pencerminan bangun datar. Pencerminan atau refleksi adalah proses membuat bayangan dari suatu bangun atau benda tepat sama dengan aslinya. Misalnya segitiga ini. Segitiga yang di kanan adalah benda aslinya. Ketika dia dilakukan pencerminan, maka akan terbentuk bayangannya yang sama persis seperti benda aslinya. Nah, suatu bangun datar ini dapat dicerminkan terhadap suatu garis. Contohnya pada gambar ini. Pencerminan akan menghasilkan bayangan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Seperti tadi ketika kalian bercermin. Jika suatu benda dicerminkan, maka akan diperoleh jarak benda pasti sama seperti jarak bayangan. Dan bentuk benda juga sama seperti bentuk bayangannya. Besaran bendanya juga akan sama seperti besaran bayangannya. Mari kita lihat contoh pada trapesium ini. Pada sebelah kiri ada sebuah trapesium siku-siku, yaitu trapesium ABCD. ABCD. Jika kita lihat, maka bagian ujung dari trapesium ini ke cermin ada dua kotak. 1, 2. Nah, setelah dicerminkan akan terbentuk bayangan. Bayangannya ini, jarak bayangan dengan cermin pasti sama seperti benda aslinya. Kalau tadi benda aslinya berjarak 2 kotak, maka bayangannya juga sama. Maka di titik ini akan terbentuk bayangan dari B, atau yang kita sebut sebagai B aksen. Hal yang sama terjadi pada titik C, yaitu menjadi C aksen, lalu D aksen, dan A aksen, sampai kembali terbentuk trapesium yang sama persis dengan trapesium aslinya. Panjang atau besar dari trapesium ini juga akan sama seperti benda aslinya. Jika bagian bawah dari trapesium ini ukurannya ada 1, 2, 3 kotak, dan 4 di sini, maka bayangannya ini mengikuti benda aslinya. Benda aslinya juga sama. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Sama bukan? Nah, inilah maksud dari jarak benda sama dengan jarak bayangan. Bentuknya juga sama seperti bentuk bayangan, dan besar bendanya juga akan sama seperti besar bayangannya.
Bangun datar dapat dicerminkan terhadap sumbu datar atau sumbu X, sumbu tegak atau sumbu Y, dan garis tertentu atau contohnya sumbu miring. Yang pertama, mari kita lihat pencerminan terhadap sumbu tegak atau sumbu Y. Nah, sumbu tegak ini adalah garis yang tegak, sedangkan sumbu yang datar adalah garis yang mendatar, atau yang kita sebut sebagai sumbu X. Jika sebuah bangun datar dicerminkan terhadap sumbu tegak atau sumbu Y, maka jarak titik asalnya akan sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu pencerminannya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bentuk dan besar bayangannya juga akan mengikuti benda aslinya. Contohnya pada animasi berikut. Gambar segitiga siku-siku di sebelah kiri adalah benda asli. Di sini ada titik A, B, dan C. Kemudian panjang dari sisi segitiga yaitu ada 3, 4, dan 5. Ketika segitiga ini dicerminkan, maka gambarannya seperti animasi ini. Jarak antara benda asli dengan cermin adalah 2 kotak. Maka jarak antara cermin dengan bayangan juga sama. Di sini titik C, maka akan terbentuk C aksen. Sisanya akan mengikuti. Di sini ada B aksen, ada A aksen, dan panjang dari sisi segitiga juga akan sama. AC tadi 5 cm. Misalnya, maka A aksen C aksen juga 5. Hal yang sama terjadi pada B aksen C aksen. 4, benda aslinya juga 4. A aksen, B aksen 3, benda aslinya juga 3. Inilah contoh dari pencerminan terhadap sumbu tegak atau sumbu Y. Yang kedua, mari kita lihat pencerminan terhadap sumbu datar atau sumbu X. Berarti ini adalah cermin. Di sini kita punya segitiga siku-siku A, B, C, di mana letak siku-sikunya berada pada sudut C. Kemudian segitiga ini kita cerminkan. Jarak antara segitiga ABC dengan cermin adalah satu garis kotak ini. Maka jarak bayangannya juga akan sama. Ini ada satu garis. Hal yang sama terjadi pada titik A. Ini juga satu garis. Titik A akan membentuk A aksen dan C akan membentuk C aksen. Kemudian tinggi dari segitiganya juga sama. Kalau kita lihat di sini ada 3 kotak, tinggi bayangannya juga 3 kotak. Sehingga dari sini kita tahu bahwa jarak titik asal ke sumbu pencerminan akan sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu pencerminannya. Dan bentuk serta bayangannya sama dengan aslinya. Yang ketiga adalah pencerminan terhadap sumbu miring. Di sini cerminnya kalau kita lihat dia adalah sebuah garis miring. Hal yang sama juga akan terjadi pada pencerminan seperti ini. Jarak titik asal ke sumbu pencerminan akan sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu pencerminannya. Jadi titik A ke sini jaraknya akan sama dengan cermin ke titik A aksen. Kemudian titik B ke cermin jaraknya juga sama seperti cermin ke B aksen, dan seterusnya. Kemudian posisi dan bentuk dari bayangannya akan mengikuti benda aslinya. Nah, inilah gambaran dari pencerminan bangun datar.
Sekarang, coba teman-teman jawab contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah bangun dan ada cermin. Jika bangun ini kita refleksikan atau dilakukan pencerminan, seperti apakah bayangannya? Nah, di sini Miss punya pilihan jawaban. Ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Coba teman-teman pikirkan beberapa detik. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Ya, kita lihat di sini adalah benda aslinya. Jika kita lakukan pencerminan, maka akan terbentuk bayangan. Ingat, jarak antara benda dengan cermin akan sama seperti jarak cermin dengan bayangan. Kemudian, bentuk dari bayangan akan sama seperti bentuk benda asli. Begitu pula dengan panjang atau besaran dari bayangan akan sama seperti benda aslinya. Nah, di sini kita lihat jika kita tarik garis yang lurus, maka kita akan memperoleh titik-titik bayangannya yang kita gabungkan, maka terbentuklah bayangan seperti ini. Nah, inilah jawaban yang benar. Berarti, dari ketiga pilihan ini, manakah yang paling benar? Ya, tepat, yaitu nomor 1. Good job! Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pencerminan bangun datar. Jangan lupa untuk diulangi kembali materi ini setelah pelajaran matematika selesai ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.